Selamat malam pemirsa, saya Rizka Indah hadir kembali ke hadapan Anda malam hari ini dalam program Talk to iNews. Tentu saja hari ini adalah menjelang akhir pekan, hari Jumat 30 September 2016. Pemirsa, Pilkada DKI Jakarta memang masih akan berlangsung di bulan Februari tahun 2017. Namun gegap gempita terkait dengan Pilkada DKI Jakarta ini sudah mulai terasa sejak 3 orang bakal calon gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta ini mendaftarkan di KPU DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu. Dan tentu saja banyak PR sebenarnya yang akan dihadapi nantinya oleh calon gubernur maupun calon wakil gubernur DKI Jakarta. Mencari jawara Jakarta, itulah yang akan kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda malam hari ini. Seperti biasa pemirsa, sebelum kami hadirkan perbincangan menariknya pada malam hari ini, terlebih dahulu kami akan berikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Kami akan awali informasi dari Jakarta Selatan, warga dan juga pengendara yang melintas di kawasan Jalan Iskandar Syah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sore tadi, pemirsa dihebohkan atau dikejutkan dengan adegan porno yang terjadi atau yang terlihat di sebuah video reklame. Warga sekitar yang mengetahui hal tersebut langsung mematikan reklame tersebut melalui saklar yang ada. Reklame video porno berdurasi sekitar 10 menit ini menggemparkan warga dan pengendara yang melintas di perempatan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Beberapa warga pun sengaja merekam video porno tersebut dengan menggunakan telepon genggam dan menguploadnya di jejaring sosial. Polisi dan petugas terkait pun langsung mendatangi lokasi, namun video reklame porno tersebut telah dimatikan oleh warga sekitar melalui saklar listrik yang ada. Kasiops Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan mengatakan masih mengusut siapa pemilik papan video reklame tersebut dan tak menutup kemungkinan akan memberi sanksi untuk diserahkan ke pihak berwajib. Itu informasi dari masyarakat. Nah untuk itu kita juga terima kasih buat masyarakat yang memberikan informasi tadi. Itu udah pasti. Apa motif dibalik itu kita nggak tahu. Jadi video ini milik siapa, Pak? Nah itu yang lagi kita teliti sekarang. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki siapa pemutar dan pemilik reklame videotron tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, MNC Media memberitakan. Kita menuju ke Jawa Timur, pemirsa. Kanjeng Dimas saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kanjeng Dimas dijerat dengan tuduhan penipuan yang dikenal dengan penggandaan uang. Saat ini korban pun sudah mulai berdatangan untuk melaporkan terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh pimpinan Padepokan Kanjeng Dimas Taat Pribadi ini. Kita ikuti informasi selengkapnya untuk Anda. Setelah dilakukan pemeriksaan dan cukup bukti, akhirnya Dimas Kanjeng Taat Pribadi dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus penipuan. Peningkatan status ini berdasarkan 2 alat bukti yang telah didapat polisi, yakni keterangan saksi dan laporan dari para korban, dengan kerugian masing-masing 900 juta dan 1,5 miliar rupiah. Mungkin hari ini untuk pemeriksaan Taat kami naikkan status dari saksi menjadi tersangka. Tersangka kasus? Karena apa? Kasus penipuan. Untuk terlapornya Pak Suprayitno, pelapornya, saksinya. Pertimbangannya kami berdasarkan 2 alat bukti yang sah, yaitu ya keterangan saksi dan bukti-bukti yang barang bukti yang kami sita. Dimas Kanjeng saat akan diperiksa dalam kasus penipuan di Gedung Reskrim Umum Polda Jatim mengatakan dirinya akan mengembalikan semua uang korban. Pokoknya semua yang saya rugikan saya kembalikan ya. Enggak dengan Berapa jumlahnya kira-kira? ya telah. Kanjeng, soal temuan jubah yang berkantung bagaimana? Enggak ada itu. Enggak ada. Oh, bentar, Mas. Sementara itu korban penipuan Dimas Kanjeng Taat Pribadi mulai berdatangan di Mapolda Jatim. Salah satunya warga Makassar bernama Najmia Almarhum, yang diwakili kerabat dan anak bungsu korban didampingi Akbar Faisal DPR RI Komisi 3. Kedatangan korban memberikan bukti atas penipuan yang dilakukan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Korban membawa 1 tas koper berisikan emas batangan palsu dan sejumlah uang asing. Korban mengaku tertipu uang senilai 200 juta rupiah.
hari ini saya antar mereka untuk melapor. Saya sudah koordinasi dengan Pak Anton untuk datang hari ini untuk melaporkannya agar kemudian kasus ini selesai. Karena setahu saya informasi dari Pak Kapolda bahwa Polda Jatim baru menangani soal pembunuhannya. Laporan tentang penipuan itu baru 2 yang masuk. Kalau hari ini dengan laporan ini maka kemudian menjadi 3. Memang agak fantastis karena korban ini Ibu Najmia itu nilainya ratusan miliar. Saya sendiri memegang buktinya yang sudah saya pertunjukkan kepada media. Usai menemui Kapolda Jatim, korban melaporkan kasusnya di Reskrimum di mana Dimas Kanjeng menjalani pemeriksaan. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Dan selanjutnya pemirsa, kami ajak Anda untuk menuju ke Surabaya, Jawa Timur. Sudah ada rekan Aprilia Putri di sana yang akan memberikan informasi terbaru terkait dengan penetapan status tersangka kepada Kanjeng Dimas. Aprilia Putri. Juga pemirsa, setelah menjalani pemeriksaan sejak siang hingga petang tadi, Dimas Kanjeng Taat Pribadi saat ini tengah berada di tahanan Mapolda Jawa Timur. Dan untuk kasus pembunuhan dan penipuan yang dilakukan Kanjeng Dimas Taat Pribadi sampai saat ini masih berlangsung. Setidaknya hingga malam ini sudah ada 3 korban yang melapor atas dugaan penipuan penggandaan uang yang dilakukan oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi. 2 diantaranya mengalami kerugian sebesar 800 juta rupiah dan 1,5 miliar rupiah. Sementara untuk korban ketiga yang baru saja melapor tadi sore pukul 3 sore tadi merupakan korban yang berasal dari Makassar dan menderita kerugian sekitar 200 miliar rupiah. Korban tersebut bernama Hajah Najmi yang tadi diwakilkan oleh anak bungsunya yang juga didampingi oleh anggota DPR Akbar Faisal. Dan juga pemirsa, petang tadi Kabid Humas Polda Jawa Timur menggelar jumpa pers untuk menyampaikan bahwa status Dimas Kanjeng Taat Pribadi saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan pembunuhan dan juga kasus penipuannya akan terus diperiksa sembari menunggu korban-korban lain yang akan melapor. Dan juga tadi Kabid Humas Polda Jawa Timur mengungkapkan beberapa bukti yang dibawa oleh anak bungsu dari Hajah Najmi, diantaranya emas batangan dan juga uang palsu dan juga mata uang asing yang juga palsu. Di antara barang bukti tersebut pemirsa juga ada jimat yang menjadi perbincangan di press release tadi karena jimat tersebut dipercaya oleh pengikut Dimas Kanjeng Pribadi jika memegangnya akan menguasai 7 bahasa. Dan pihak kepolisian juga masih membuka posko pelayanan bagi para korban yang ingin melaporkan tindak kejahatan dari Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Di antaranya dibuka di Polres Probolinggo dan juga di Mapolda Jawa Timur. Demikian yang dapat saya laporkan. Kembali ke studio, Rizka. Aprilia Putri pemirsa melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih April, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, sesaat lagi kami akan hadirkan perbincangan ke hadapan Anda mencari Jawara Jakarta dengan narasumber yang sudah hadir di Top 2 News. Sesaat lagi, jangan kemana-mana.